Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi dan kita akan membahas mengenai imperfection pada suatu zat padat pada suatu solid. Imperfection in solid atau gampangannya diingat adalah cacat pada suatu material. Kenapa kalau kita mempelajari cacat? Ini bukannya cacat itu dihindari, tetapi di sini ada beberapa keuntungan akibat cacat tersebut. Jadi untuk di material ini suatu hal yang khusus kalau kita membahas tentang cacat. Jadi sifat dari beberapa material itu biasanya tergantung dari ada tidaknya cacat. Oleh karena itu kita perlu mengetahui cacat apa sih yang ada pada material tersebut dan memainkan peran apakah cacat tersebut terhadap sifat dari material tadi. Contoh yang paling mudah itu sifat mekanik dari logam murni itu akan ketika dicampurkan dengan paduan yang lain. Contohnya saja nih, yang pertama itu kalau kita punya copper tembaga itu kita campurkan dengan zinc, tembaganya 70%, 30%-nya adalah zinc, maka sifat mekaniknya akan berubah. Jadi tidak lagi sama seperti sifat mekanik dari tembaga. Yang mula-mula tembaga itu tadi tidak terlalu cukup lunak dan kemudian tidak terlalu kuat ya intinya. Ketika ada penambahan dari zinc Zn, maka sifatnya akan menjadi lebih keras dan lebih kuat. Itu salah satu contoh yang pertama. Contoh selanjutnya adalah pada suatu perangkat mikroelektronik atau IC ya, integrated circuit, di mana komponen IC ini seringkali kita jumpai pada komputer kita, kalkulator, dan beberapa peralatan elektronik lainnya. Jadi pada suatu proses pembuatan IC ini sendiri kita harus mengontrol impuritas yang ada atau kita harus mengontrol konsentrasi dari pengotor yang ada dan tentunya harus dijaga pada konsentrasi yang sangat kecil. Nah, ini berbeda dengan paduan tadi. Jadi kalau semakin banyak yang ditambahkan maka sifat mekaniknya akan berubah, tetapi kalau untuk yang IC ini kita harus mengontrol ya, sangat-sangat harus mengontrol konsentrasi dari adanya pengotor atau impurity pada logam tersebut. Atau kalau di sini bukan kalau ke IC cenderungnya ke material silikon Si. Kristal yang sempurna itu adalah kristal yang susunan atomnya, atom-atom seluruhnya itu teratur mengikuti suatu pola tertentu. Dan tetapi kalau kita berpikir ideal bahwa pure itu tanpa adanya cacat, bahwa semuanya sempurna, itu hampir tidak akan kita temui. Jadi banyak sekali virus atau macam-macam dari cacat atau imperfection pada suatu material, dan kita bisa mengklasifikasikan cacat pada material tersebut pada ini masih dalam ranah kristal ya, dalam ranah kristalnya ini biasanya dipengaruhi atau diklasifikasikan dari geometrinya atau dimensi dari cacat tersebut. Yang pertama ada point defect atau cacat titik, kemudian ada cacat garis, kemudian ada cacat bidang atau interfacial defect, dan ada cacat ruang atau bulk defect. Dan kita bahas terlebih dahulu mengenai point defect. Di sini ada contoh vacancy dan self interstitial ya ini. Nah, apa itu vacancy? Jadi vacancy atau kekosongan sendiri itu merupakan suatu cacat titik yang sederhana dan mudah sekali dipahami. Jadi cacat titik yang berupa kekosongan atau vakan ini sering terjadi karena tidak terisinya suatu posisi atom pada lattice. Hampir semua kristal struktur kristalin ini
mesti mengandung adanya vacancy atau terdapat vacancy. Jadi hampir tidak mungkin kita membuat suatu material di mana tidak ada cacat. Di sini adalah vacancy ya. Sebenarnya ada penjelasan terkait lebih lengkap mengenai vacancy ini, keberadaan vacancy ini pada kristalin itu gimana, dan itu semuanya dijelaskan dengan prinsip-prinsip termodinamika, dan kita hindari dulu ke sana. Kita akan bahas saja mengenai general definition of vacancy. Selain kekosongan atau vacancy tadi, terdapat juga salah tempat atau salah posisi, yaitu posisi yang seharusnya kosong ternyata ditempati atom. Nah, dan atom tersebut menyisip dan kita namakan intersisial. Jadi atom yang seharusnya mengisi bagian yang kosong ternyata menyelinap masuk atau menyisip masuk ke susunan atom yang lainnya, sehingga pada daerah yang tersisipi atom tadi itu akan tampak crowded sekali, rapat sekali. Jadi logam murni yang tentunya mengandung hanya satu unsur saja itu hampir tidak dimungkinkan. Jadi kalau kita beli ini emas murni atau tembaga murni, itu hampir tidak mungkin 100% murni. Karena apa? Karena impuritas atau pengotor atau masuknya atom asing lainnya ke dalam susunan atom yang dari suatu logam tadi itu pasti akan terjadi, dan beberapa akan menyebabkan cacat titik pada struktur kristalnya. Jadi intinya di sini bahwa tidak akan atau sangat sulit sekali untuk memurnikan suatu material hingga kemurniannya lebih dari 99,99%. Jadi intinya kita tidak akan bisa mendapatkan idealnya 100% kemurnian. Dan impuritas atau pada suatu logam itu familiarnya kita tambahkan suatu unsur yang lainnya atau hingga menjadi suatu paduan. Saya ulangi lagi. Jadi penambahan paduan pada suatu logam sendiri itu biasanya untuk meningkatkan sifat mekaniknya dan tentunya ketahanan terhadap korosi. Penambahan atom asing ke dalam suatu logam tentunya akan menghasilkan formasi yang kita namakan solid solution atau larut padatan, atau ada yang menyebutkan adanya fase kedua. Kemudian setelah itu ada beberapa kata-kata yang perlu kita ingat, yaitu solut dan solvent. Jadi untuk solvent di sini itu merupakan unsur atau senyawa di mana jumlahnya itu banyak. Jadi untuk solut itu jumlahnya itu konsentrasinya itu tidak sebanyak dari solvent. Jadi atau nama lainnya adalah solvent itu adalah pelarut dan solut adalah zat yang terlarut. Pada suatu cacat titik atau adanya impuritas ada dua ciri. Yang pertama adalah substitusional dan intersisial. Untuk kasusnya intersisi tadi kan sudah kita bahas, yaitu adanya atom yang kalau di sini kalau tadi self intersisial, jadi bukan atom asing tapi atomnya sendiri. Tapi kalau yang di sini adalah atom asing yang masuk atau menyusup ke dalam susunan atom-atom yang telah ada dari suatu logam, itu namanya intersisial.
Dan ada atom masing lain juga yang menggantikan tempat yang seharusnya diisi atom yang pertama. Jadi seharusnya diisi atom A, tapi kemudian digantikan tempatnya atom A itu oleh atom B. Nah, ini terjadilah istilah yang kita kenal dengan substitutional solid solution atau substitusi. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar solut dan solvent untuk solut dan solvent bisa melarutkan secara sempurna. Sebenarnya ini masuk ke ranah phase diagram fasa, tapi saya akan sebutkan saja di sini ada beberapa, yaitu ada faktor mengenai ukuran dari atom, di mana ukurannya itu tidak boleh jauh berbeda. Jadi perbedaannya itu kurang lebih adalah 15% antara atom satu dengan atom yang kedua. Kemudian ada struktur kristal. Jadi supaya bisa melarutkan sempurna, struktur kristalnya harus sama. Kemudian ada elektronegativitas dan valensi. Jadi ada empat faktor yang mempengaruhi apakah bisa melarutkan sempurna. Jadi A dan B itu bisa terlarut sempurna atau tidak. Itu nanti kita akan bahas di diagram fasa lebih lanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cacat garis. Jadi cacat garis ini cacat yang menimbulkan distorsi pada lattice yang berpusat pada suatu garis, atau sering disebut dengan dislokasi. Pada dasarnya ada dua macam dislokasi, yaitu edge dislocation dan screw dislocation. Tetapi dalam perjalanannya ternyata ada kombinasi dari edge dan screw tadi, dan kita namakan adalah mixed dislocation. Yang pertama adalah edge dislocation. Jadi edge atau dislokasi ujung. Di sini dislokasi ujung ini ada penambahan ekstra atom, bisa di bagian tengahnya. Di sini ditunjukkan pada yang tertulis ya edge dislocation line. Jadi ada bagian tambahan atom di tengah-tengahnya di sini, dan bagian-bagian di samping dari yang terdekat dari edge dislocation atau garis dislokasinya tadi ada suatu distorsi, jadi localized distorsi pada lattice-nya. Jadi pada bagian yang di sekitar garis dislokasi tadi akan kayak terlihat mampat. Dan di sini saya contohkan dengan jagung, karena kalau kita perhatikan cak sama jagung pasti mirip dengan dislokasi ujung ini. Tipe lain dari dislokasi adalah screw dislocation atau screw dislocation. Biasanya ini diakibatkan karena adanya gaya geser. Kalau kita lihat pada gambar sebelah kiri, jadi pada bagian atasnya dari kristal tadi itu bergeser sejauh satu atom ke sebelah kanan relatif terhadap bagian bawahnya. Jadi di sini kalau dari sudut pandang yang lain, jadi semula ini bergeser ya. Bergeser ke samping, yaitu sejajar dengan garis AB. Kebanyakan dislokasi yang kita temukan pada material kristalin itu tidak hanya pure atau murni edge dislocation atau screw dislocation, tetapi bisa juga gabungan dari kedua tipe dislokasi tadi atau yang kita sebut dengan mixed dislocation. Nah, ini pada gambar ini kita bisa, yang terlihat pada layar kalian ini merupakan gabungan dari ketiga tipe dislokasi tadi, di mana terjadi distorsi pada sistem lattice pada kristal tersebut. Yang sebelah kiri merupakan gambar skematik secara 3 dimensinya dislokasi, 3 tipe dislokasi yang terjadi, yaitu edge, screw, dan mix. Kemudian yang sebelah kanan merupakan bagian penampang atasnya atau tampak atasnya. Dan pada titik A di sini dislokasi yang terjadi ini murni adalah screw dislocation, sedangkan pada titik B ini murni edge dislocation.
Sedangkan daerah antara A dan B atau di antaranya merupakan daerah di mana dislokasi yang terjadi adalah campuran antara X dan screw. Jadi untuk X dan screw dislocation tadi ada suatu besaran, jadi penunjukan besaran atau arahnya yang kita biasanya dari tadi ada tanda B, di sini tanda B itu adalah Berger vektor atau vektor Berger. Jadi tanda B kecil tadi itu jangan diartikan sebagai titik B, tapi B merupakan vektor Berger. Jadi untuk mengamati adanya dislokasi atau tidak, kita juga bisa menggunakan suatu mikroskop elektronik. Ya, di sini lebih tepatnya pakai TEM atau transmission elektron. Nah, ini merupakan gambar dari paduan titanium dengan perbesaran 50.000 kali, ya sangat besar tentunya di sini. Dan bagian yang hitam-hitam ini menunjukkan dislokasinya. Jadi secara virtual juga, secara pengamanan juga, semua material kristalin itu mengandung beberapa dislokasi. Jadi dislokasi tersebut itu terjadi ketika proses solidifikasi atau proses pendinginan, kemudian selama proses pembentukan ya, deformasi plastik, dan adanya thermal stress atau tegangan thermal yang dihasilkan karena adanya pendinginan yang cepat. Jadi untuk dislokasi ini banyak sekali terjadi, tidak hanya di logam saja tapi juga di keramik, tetapi kita tidak akan membahasnya lebih jauh di sana. Dan juga kita bisa amati dislokasi pada plastik, jadi tidak hanya logam saja. Cacat-cacat kristal yang tadi telah dijelaskan itu dapat bergeser dalam suatu sistem lattice, baik itu dipengaruhi oleh termodinamika maupun gaya mekanik. Nah, gambar yang kalian lihat di depan ini merupakan bagaimana edge dislocation atau dislokasi ujung ini bergeser. Jadi gerakan dari edge dislocation ini dimulai dari tepi kristal ya tentunya. Yang kalian lihat ada gambar seperti tegak lurus T terbalik. Nah, itu kita amati dari situ terlebih dahulu, dimulai dari sedikit dari tepi kristal yang bagian yang terbentuk dislocation lainnya, kemudian akan bergeser akibat dari gaya gesernya atau shear force. Garis dislokasi ini berupa garis lurus sepanjang kristal dan tegak lurus terhadap arah gaya geser. Jadi gaya geser akan seterusnya akan mendorong garis dislokasi ini dari satu baris atom ke baris atom berikutnya. Baris atom yang telah tergeser ini dikatakan telah mengalami slip, dan bidang tempat terjadinya pergeseran ini dinamakan bidang slip atau slip plane. Jadi untuk slip atau bidang slip ini selalu merupakan bidang yang padat atom. Pada gambar tersebut juga tampak bahwa baris atom yang telah tergeser akan kembali memiliki ikatan antar atom seperti semula. Hanya saja ikatan ini sekarang terjadi dengan baris atom yang berbeda. Dan untuk gerakan dislokasi ini mirip seperti ketika ulat berjalan. Jadi makanya beberapa saintis atau ilmuwan material itu menganggapnya bahwa ulat berjalan ini merupakan gerak dislokasi pada satu atom, hampir mirip. Ada juga di sini cacat atau interfacial defect. Jadi biasanya untuk interfacial defect ini terjadinya pada batasan antara dua daerah yang memiliki struktur kristal yang berbeda atau arah kristalografik yang berbeda. Jadi cacat untuk interfacial defect ini bisa meliputi karena external surface, karena grain boundaries itu batas butir, karena phase boundaries, twin boundaries, dan stacking fault. Ini yang terlihat pada gambar pada layar kalian merupakan
cacat karena pada daerah batas butir atau green boundary. Jadi cacat bidang yang salah satu yang terdapat pada kristal logam adalah green boundary atau batas butir ya. Jadi pada batas butir ini terdapat distorsi selalu terdapat distorsi baik karena pengaruh tegangan permukaan maupun akibat dari interaksi dengan atom-atom dari kristal tetangganya. Jadi karena setiap batas butir kristal ini mempunyai orientasi yang berbeda satu sama lain, maka pada batas antara satu butir dengan butir lain akan terjadi ketidakteraturan susunan atom dibandingkan dengan bagian dalam dari kristal. Jadi ini merupakan susunan, pada gambar ini susunan atom pada suatu batas butir. Terus kemudian batas butir ini merupakan daerah yang penuh terjadi dislokasi ya, karena banyak sekali tegangan di batas butir. Jadi batas butir ini merupakan tempat yang menyimpan banyak energi. Jadi karena itu banyak peristiwa cacat ini, transformasi cacat dan yang lain sebagainya itu dimulai dari batas butir. Ya, sekian dulu video pada kali ini. Tentunya masih banyak pertanyaan di mana kita apa itu stacking fault dan external surfaces dan lain sebagainya. Bulk imperfection itu apa, itu tentunya masih banyak yang perlu kita bahas pada video-video selanjutnya ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan selalu semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.